Toyota adalah produsen mobil terjangkau yang berasal dari Jepang. Walaupun Toyota merupakan produsen mobil terjangkau, tapi Toyota sangat aktif di dunia motorsport, yang mana Toyota saat ini sangat mendominasi di beberapa motorsport, misalnya di 24 jam of Le Mans. Namun selain Le Mans, nama Toyota juga sangat ikonik di dunia balap rally, yang mana saat ini Toyota sangat mendominasi di dunia rally dengan mobilnya, yaitu GR Yaris. Yang menarik adalah, pada saat mobil GR Yaris ini diperkenalkan ke dunia, banyak orang yang skeptis dengan kekuatan mesin mobil ini di ajang balap, khususnya ajang balap WRC, yang mana GR Yaris menggunakan mesin yang berkode G16E GTS dengan konfigurasi mesin 3 silinder dan kapasitasnya hanya di 1618 cc. Ya, siapa yang akan menyangka mobil bermesin 3 silinder ini bisa sangat mendominasi. Dengan hal tersebut, kita langsung mempunyai satu pertanyaan, seberapa brutal mesin G16E GTS? Jadi untuk spesifikasi lengkap dari mesin G16E GTS di ajang balap WRC ini, bisa dikatakan mesin ini walaupun memiliki basis yang hampir sama dengan spek mobil GR Yaris yang dipasarkan ke pasaran, tapi mobil GR Yaris yang diikutsertakan di ajang balap WRC memiliki perbedaan dari ukuran tenaga dan juga sistem hybrid yang ada di mesinnya, yang mana untuk di generasi pertama GR Yaris prototipe yang digunakan Toyota untuk ajang balap WRC pada tahun 2020, walaupun belum menggunakan mesin hybrid di era tersebut, tapi dengan adanya desain over square di mesin untuk keperluan balap, mobil ini bisa memiliki kenaikan tenaga dari 305 PS di versi standar menjadi 385 PS pada 6500 rpm, dan torsinya juga naik dari 400 Nm menjadi 425 Nm pada rentang 3250 rpm sampai dengan 4600 rpm, dan semua itu dikombinasikan dengan sistem bahan bakar yang bernama D4ST, atau sistem yang bekerja dengan mengkombinasikan antara direct injection plus port injection untuk membantu mengatasi knocking pada tekanan boost tinggi dan juga memberikan kontrol pembakaran lebih baik pada saat balapan. Lalu untuk di bagian turbonya, mobil ini juga menggunakan single turbo yang memiliki ball bearing di bagian dalamnya, dan ball bearing yang ada di dalam turbo ini berfungsi untuk memberikan respon turbo yang semakin cepat. Namun sayangnya prototipe GR Yaris tahun 2020 ini tidak pernah ikut serta di ajang balap WRC karena baru pada tahun 2022 mesin G16E GTS era tahun 2022 sampai dengan generasi 2024, mesin inilah yang akan menjadi mesin perdana GR Yaris ini di ajang balap WRC, yang dimana alasan Toyota baru memasukkan GR Yaris ke ajang balap WRC ini pada tahun 2022 adalah karena adanya regulasi baru untuk mengharuskan semua mobil balap menggunakan sistem hybrid di dalam mesinnya, dan berkat adanya mesin hybrid yang dipasangkan di setiap mobil balap, GR Yaris dengan mesin yang berkode G16E GTS ini langsung dapat lonjakan tenaga sampai dengan 500 PS dan mendapatkan kenaikan torsi sampai dengan 370 Nm berkat tambahan sistem hybrid yang berada di mesin mobilnya. Tapi walaupun tenaganya meningkat karena ada tambahan sistem hybrid di dalam mesinnya, bobot total mobil ini juga bertambah sekitar 80 kg dari yang standarnya di 1180 kg menjadi 1260 kg. Lalu generasi berikutnya yaitu di era 2025. Di era ini sayangnya mesin ini bisa dibilang mengalami penurunan karena adanya regulasi baru yang mengharuskan semua mobil balap yang ikut serta di ajang balap WRC ini harus melepas tenaga hybrid di mesinnya. Yang mana di tahun 2025 ini output maksimum dari mesin ini telah berkurang dari 500 PS menjadi kembali lagi ke 385 PS karena hilangnya tenaga bantuan sistem hybrid. Dan karena hal tersebut juga karakteristik yang dibutuhkan mesin ini juga ikut berubah yang mengakibatkan perubahan pada sistem pembuangan dan camshaft pada mesin G16E GTS model 2025. Sekarang kalau kita udah tahu spesifikasi lengkap dari mesin mobil G16E GTS ini dari generasi ke generasinya di ajang balap WRC, lalu apa yang membuat mobil ini bisa sangat kencang di ajang balap WRC? Jawabannya ada di sistem support mesin yang sangat mendukung kinerja mesin ini secara maksimal. Dilansir dari website Toyota Media Site, walaupun mesin G16E GTS ini memiliki 3 silinder, tapi dengan tenaga murni yang bisa mencapai 305 PS di power puncak, ini berarti mesin ini bisa menghasilkan tenaga sekitar 160 horsepower per liter pada saat rentang RPM di 6500 rpm. Dan hal ini membuat mesin 3 silinder ini memiliki level yang setara dengan mesin 4 silinder yang digunakan oleh pabrikan lain di ajang balap WRC. Kemudian semua ini ditambah juga dengan adanya torsi puncak yang berada di kisaran 400 Nm pada rentang 3000 sampai dengan 4600 rpm. Dan ini membuat mobil ini bisa memiliki tenaga yang optimal pada saat mobil melakukan pengereman setelah memasuki tikungan di lintasan balap. Dan tentu aja sistem ball bearing yang ada di turbo dan sistem direct plus port injection atau D4ST di mesin ini membuat pengapian yang berada di dalam mesin menjadi agresif. Dan selain dari itu semua, berkat mesin ini
ini yang hanya menggunakan konfigurasi 3 silinder, tapi memiliki power yang hampir sama dengan mesin balap yang memiliki konfigurasi 4 silinder, tentu aja GR Yaris menang di bobot mesin, berkat hilangnya bobot 1 silinder yang ada di mesin. Dan selain dari bobot di mesin 3 silinder ini pasti akan lebih unggul daripada mesin yang menggunakan 4 silinder. Dengan mesin 3 silinder, turbocharger yang ada di mesin juga dapat bekerja lebih cepat, dengan mengurangi turbo lag yang ada di mesin dan memberikan respon tenaga yang lebih instan saat pengemudi menginjak gas. Dan dengan adanya desain yang over square di mesinnya, rasio diameter dan langkah mesin juga membuat putaran mesin dapat dicapai dengan cepat. Dan hal ini sangat menguntungkan di lintasan rally yang membutuhkan akselerasi cepat pada saat balapan. Karena di track rally memiliki banyak tikungan yang membuat si pembalap akan injak dan lepas pedal gas terus-menerus. Berkat tenaga yang sangat ringan dan juga powerful dari mesin G16E GTS pada ajang balap perdananya yaitu tahun 2022, kemenangan GR Yaris di ajang balap WRC ini langsung didapatkan pada ajang balap rally Sweden tahun 2022, yang mana di tahun ini pembalap utamanya yaitu Kjell Rovanpera mendominasi musim dengan mendapatkan 6 kemenangan sekaligus. Dan di tahun yang sama juga, GR Yaris juga meraih penghargaan Autosport Award Rally Car of the Year pada tahun tersebut. Kemudian di tahun ini juga berkat GR Yaris, tim pabrikan juga langsung mendapatkan gelar juara konstruktor, dan dengan semua kemenangan yang sangat spektakuler ini. Dan ini menjadi tanda bangkitnya era GR Yaris di ajang balap WRC dan menunjukkan ke dunia kalau mesin 3 silinder dari GR Yaris ini bisa menguasai balapan ajang balap yang sangat ekstrim seperti WRC. Kemudian untuk di tahun 2023-nya, GR Yaris ini juga masih mendominasi ajang balap WRC dengan pembalap utamanya yaitu Kjell Rovanpera yang meraih gelar juara dunia pembalap WRC. Dan di tahun ini juga Sebastian Ogier meraih kemenangan ke-9-nya di Rally Monte Carlo dengan mobil GR Yaris. Dan di tahun 2023 ini juga gelar juara konstruktor masih dipertahankan oleh tim balap Gazoo Racing, yang mana di sini semua orang pecinta ajang balap rally di dunia sudah mulai kagum dan yakin dengan kekuatan dari mesin 3 silinder G16E GTS yang ada di mobil GR Yaris. Lalu di tahun 2024, gelar konstruktor juga masih dipertahankan oleh tim balap Gazoo Racing dengan mencatatkan kemenangan di ajang balap rally Finlandia. Dan untuk di tahun 2024 ini, GR Yaris Rally itu juga melakukan debut pertamanya yang kompetitif di Rally Monte Carlo dan mencatatkan kemenangan lewat pembalapnya yaitu Sami Pajari dan Eni Malkonen yang membawa mobil GR Yaris Rally itu. Dengan semua kemenangan yang ada, mesin 3 silinder G16E GTS sudah membuktikan kebrutalannya pada saat berada di lintasan balap dan menjadikan mesin G16E GTS yang tadinya sangat diragukan menjadi sangat dicintai di ajang balap rally ini. Dengan bobot mesin yang lebih ringan, akselerasi mobil yang sangat responsif, dan juga perangkat tambahan yang membuat mesin gampang mendapatkan power puncak, mesin G16E GTS ini sudah membuktikan kemampuannya di luar ekspektasi banyak orang yang ada di dunia. Dan mesin G16E GTS ini walaupun di era 2025 ini sudah tidak menggunakan mesin hybrid karena regulasi yang baru, tapi tetap aja mesin G16E GTS ini diperkirakan masih mendominasi ajang balap WRC sampai dengan akhir musim. Karena emang mesin yang berkode G16E GTS ini adalah mesin imut dari pabrikan Toyota untuk ajang balap rally yang bisa mengeluarkan tenaga sangat brutal pada saat di lintasan balap.